Nah, sudah ya, kita mulai ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalian semua hari ini puasa? Puasa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, hari ini kita akan belajar sedikit tentang masalah 10 akhir bulan Ramadan ya. Tolong kalian perhatikan bahwasannya di 10 akhir bulan Ramadan merupakan 10 hari yang sangat istimewa ya. Sangat apa? Istimewa. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda bahwasanya idza dakhalal ashrul awakhir syadda mi'zaru. Maksudnya Rasulullah kalau sudah memasuki tanggal 10 akhir di bulan Ramadan, beliau mempererat ikatan Coba yang lain jemput dulu, coba yang lain jemput dulu, kalian Nafi, yang lain silahkan jemput dulu ya, biar suaranya tidak terganggu. Iya. Oke, terima kasih. Sudah Ustaz. Terima kasih. Yang jemput dulu, selain Ustaz Nafi, yang lain jemput dulu ya, biar suaranya tidak. Ya, terima kasih. Oke. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat belajar. Bahkan semangatnya Rasulullah tidak sama dengan semangat 20 hari sebelum 10 akhir ini. Maka dari itu anak-anakku semua, mulai hari ini sampai akhir puasa tingkatkan ibadah, terutama di malam hari ya, karena di malam hari itu beda. Rakaat ya. Karena kenapa Ustadz? Karena jumlah sholat witir itu ada 11 ya. Ada 11 bukan 3 loh ya. Kalau setelah sholat isya kan 3 witir itu 2 terus 1 ya. Nanti ditambah lagi jadi 8 karena jumlah rakaat sholat witir ada 11 ya. Perlu anak-anakku sekalian diingat rakaat sholat witir ada 11. Bila mana 3 dilakukan setelah sholat tarawih ba'da isya, disambung lagi di malam hari 8 rakaat. Supaya apa Ustaz? Supaya kita mendapatkan keutamaan, yaitu mendapati malam Lailatul Qadar ya. Karena di 10 akhir itu ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Lailatul Qadar, malam Qadar, Lailatul Qadar yang tertera di dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu setara sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Ya, perlu kalian ingat, Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Berarti bila mana orang mendapati malam Lailatul Qadar, maka orang itu termasuk orang yang sangat beruntung sekali. Maka anak-anakku sekalian, di bulan Ramadan, di sisa 10 akhir, ayo tingkatkan ya. Yang awalnya puasanya jarang-jarang, ada puasa beduk ya, puasa sapi, baru makan diusapi ya. Mungkin di antara kalian ada yang puasa sapi ya. Ada yang puasa apalagi asar baru buka puasa. Kalau bisa di 10 akhir ini puasanya sampai maghrib dan malamnya ikut sholat lail, sholat tahajud. Kalau disegap
itu jam 1:30 sampai jam 1:30. Ayo siapa yang pernah ikut hadir sholat lail di Masjid As-Segaf mulai jam 1:30 sampai 1:30. Nah di situ supaya mendapati malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Maka anak-anakku semua, ayo kita berlomba-lomba untuk mendapatkan atau menemui malam Lailatul Qadar. Nah, tanggal berapa Ustadz? Nah, para ulama menyikapi Lailatul Qadar terjadi tanggal ganjil di 10 akhir. Tanggal berapa itu Ustadz? Ya, tanggal yaitu 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 2 tanggal 29. Oh, itu loh tanggal-tanggal ganjil itu kemungkinan besar terjadi malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu ada tanda-tandanya anak-anakku sekalian ya. Enggak tiba-tiba langsung ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya itu apa Ustaz? Nah, disimak ya, didengarkan. Jangan ada yang ngelamun atau ada yang main-mainan ya, diperhatikan. Tanda-tandanya Lailatul Qadar itu satu ya, biasanya langit itu cahaya langit itu terang benderang ya. Terus malamnya itu tidak ada suaranya sunyi senyap, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara gonggongan anjing, tidak ada seolah-olah itu sepi ya. Terus tanda waktu itu air langit, air laut rasanya tawar. Terus ranting-ranting daun itu kayak layu mau mati. Nah, di situ tanda bahwasanya malam ini akan turun Lailatul Qadar. Maka anak-anakku sekalian di malam-malam ganjil diusahakan jangan tidur Ustadz. Nah, seumpama Ustadz ada orang melek ya, tanggal 21, 23, 25, 27, 29 melek Ustaz sampai subuh. Tapi apa Ustaz? Nongkrong atau main HP, main game. Kira-kira mendapat malam Lailatul Qadar? Oh, di sini Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar itu orang-orang yang tidak sembarangan ya. Maksudnya tidak sembarangan itu apa Ustaz? Ya, salah satunya apa? Yaitu kata Rasulullah, "Inna hadza syahra qad hadarakum wa fihi Lailatul Qadar." Ya, maksudnya di bulan ini ada hari yang sangat luar biasa yaitu malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Man harramaha faqad hurimal khair kulli. Ya, barang siapa yang terhalang dari Lailatul Qadar, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun. Nah, orang-orang yang terhalang dari malam Lailatul Qadar itu apa Ustaz? Salah satunya orang yang durhaka kepada orang tua. Ya, anak-anakku semua, jangan sampai kita menyakiti hati orang tua ya. Karena orang tua itu yang mengenalkan kita tentang Islam. Orang tua kita yang mendidik kita menjadi orang yang soleh. Ya, maka keberhasilan kalian, kesuksesan kalian itu tidak terlepas dari pengorbanan orang tua. Maka kita harus selalu mendoakan orang tua, memuliakan mereka. Barang siapa yang memuliakan orang tua, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang di malam Lailatul Qadar kok melek, ternyata masih durhaka sama orang tua, berarti dia tidak akan mendapati malam Lailatul Qadar. Terus siapa Ustaz? Orang yang bermaksiat di malam itu. Orang minum minuman keras, orang main game online. Nah, orang-orang seperti itu yang tidak dapat malam Lailatul Qadar. Orang yang dapat malam Lailatul Qadar semalamnya mungkin baca Al-Qur'an, tadarusan, sholat malam ya, sholat tahajud, membantu orang tua, atau belajar, membuka pelajaran-pelajaran di sekolah. Nah, itu termasuk orang-orang yang akan mendapati malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kalian semua dan para asatidz, para guru dan semua umat Rasulullah SAW bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Ya. Apa kalian tadi malam sudah melihat Lailatul Qadar?
Nah, kalau sudah belum ya. Nah, berarti masih ada tanggal 23 ya. 23 diingat. Terus 25. Terus 27. Terus apa lagi? 7 9 ya. 29 31. Ada enggak 31? 29. Hah? 31 ada enggak? Tidak ada. Kalau 31 berarti Idul Fitri. Nah, pinter semua. Nah, Lailatul Qadar itu diberikan hanya khusus untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau bisa di 10 akhir bulan Ramadan, anak-anakku sekalian puasa ya. Karena barang siapa yang puasa di 10 akhir bulan Ramadan, maka orang itu akan dibebaskan dari api neraka. Oh, padahal kita semua pengen tidak masuk neraka. Ayo, siapa yang ingin tidak masuk neraka? Tunjuk jari. Siapa yang tidak ingin masuk neraka? Tuh. Oh ya, sampai ada yang tunjuk jari, tunjuk 2 tangan itu, masya Allah ya. Kita semua mudah-mudahan tidak masuk neraka, masuk surga. Ya. Amin. Sekarang kita lanjut ya tentang Lailatul Qadar. Ustadz, sebab awalnya apa sih kok ada kisah Lailatul Qadar? Oh, Lailatul Qadar itu waktu itu Rasulullah duduk bersama sahabat-sahabatnya. Ya, duduk bersama sahabat-sahabatnya. Rasulullah mengisahkan ada satu nabi di zaman Bani Israel, namanya Sam'un al-Ghazi. Siapa? Nabi Sam'un al-Ghazi. Ya, nah itu nabi zaman Bani Israel. Kalau di lain nama ada yang mengatakan Simson, ada yang mengatakan Samson. Oh, ini Nabi Masya Allah luar biasa kuatnya. Nabi Sam'un al-Ghazi ya. Diingat ya anak-anakku, jangan lupa ya. Kisah Lailatul Qadar itu berawal dari saat Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, di mana di zaman dulu ada nabi yang bernama Sam'un al-Ghazi. Dia itu punya kekuatan yang luar biasa. Sampai-sampai orang-orang yang melihat, orang-orang kafir melihat Nabi Sam'un al-Ghazi ketakutan. Dan Sam'un al-Ghazi ini diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu punya kekuatan yang tak terkalahkan. Terus yang kedua, dia itu punya senjata. Oh, senjata. Kalian mesti sering punya senjata. Senjatanya itu dari apa, Ustaz? Dari rahang unta, gigi unta itu ya, rahang yang harus dibuat pedang. Nah, itu beliau Sayyidina Sam'un al-Ghazi ini saat kalau lapar itu dia berdoa kepada Allah supaya rahang unta yang dipegang yang awalnya tulang terus tumbuh daging, bisa dimakan pakai rahang itu ya, rahang unta atau liha jamal itu dimakan dari situ. Kalau dia haus, rahang unta itu cuma diminta Sayyidina Sam'un al-Ghazi berdoa supaya rahangnya keluar air, minum dari rahang itu. Hebat kan? Ya, kalau kalian bisa nggak kira-kira ambil tulang terus berdoa jadi daging? Nah, hebat kalau kalian bisa. Nah, ini Sayyidina Sam'un al-Ghazi, masya Allah ya, makan. Dan satu pun yang bisa mengalahkan ini Sam'un al-Ghazi. Tapi Sayyidina Sam'un al-Ghazi ini punya kelemahan. Nah, dia bilang sama istrinya waktu itu, kalau kau pengen bilah sehelai rambutku terus ikatkan di tubuhku, maka aku tidak bisa apa-apa. Oh, kelemahannya yaitu dengan rambutnya sendiri. Oh, lah beliau itu 1000 bulan perang atau puasa, paginya puasa, malamnya sholat malam. Ternyata suatu hari dia berdakwah. Ada satu raja ini marah. Ini orang kok kuat banget ini, tak kalahkan, tidak bisa. Terus buat sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Sam'un al-Ghazi, tak kasih hadiah berapa triliun gitu ya. Berapa triliun, banyak enggak? Banyak. Itu ternyata istrinya Sam'un al-Ghazi, istrinya sendiri loh ya, itu gila dengan dunia. Jadinya dia ikut sayembara. Wah, ikut, nanti suamiku akan biar terbunuh. Nah, diikat dengan tali, ternyata tetap lepas. Diikat dengan rantai,
lepas. Rantai yang gede, rantai kapal itu yang gede tetap lepas. Gara-gara apa? Punya kekuatan yang luar biasa. Ternyata istrinya Sam'un Al-Ghazi ingat, oh iya, suamiku kelemahannya rambut. Kalau gitu tak ikat dengan rambutnya. Oh, ternyata Sayyidina Sam'un Al-Ghazi diikat dengan rambutnya. Nah, waktu tidur istrinya nyolong rambutnya terus diikatkan, mengikat tubuh Sam'un Al-Ghazi dengan rambutnya Sam'un Al-Ghazi. Sehingga bangun-bangun tidak bisa gerak. Ya, orang kuat ternyata ada kelemahan. Maka perlu diingat ya, kalian tidak boleh sombong. Ya, kalau sombong pasti lemah. Orang tidak sombong saja punya kelemahan loh ya. Seperti Sayyidina Sam'un Al-Ghazi, beliau tidak sombong, ternyata punya kelemahan. Kelemahannya apa tadi? Yaitu rambutnya sendiri. Oh, berarti kalian juga punya kelemahan, maka jangan sampai sombong. Kalau sombong, siapa tahu kelemahan kalian bisa diketahui oleh teman-teman, sehingga kalian akan kalah. Nah, setelah itu diikat dengan rambut, tidak bisa gerak. Terus dilaporkan raja. Nah, setelah itu raja membawa Sam'un Al-Ghazi disiksa sampai matanya dibutahkan, ya, ditusuk sampai buta. Terus kakinya dipotong, yang kanan, yang kiri, tangan yang kanan dipotong ya. Mati enggak Ustaz? Oh, namanya orang hebat, Nabi enggak mati. Terus beliau berdoa. Sayyidina Sam'un Al berdoa supaya orang-orang sekitarnya hancur. Nah, diijabai oleh Allah, terus kerajaan itu hancur, ya, lebur bersama orang-orangnya, mati, bahkan sampai istrinya pun mati. Oh, berarti setelah itu Sayyidina Sam'un Al-Ghazi, ya Allah, aku telah membunuh hamba-hambamu. Ternyata walaupun orang kafir tadi, Sayyidina Sam'un membunuhnya, ternyata dia merasa apa? Menyesal. Karena apa? Sudah membunuh nyawanya Allah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Terus dia bertobat. Setelah bertobat, dia bernadar supaya tobatnya diterima, dia beribadah 1000 bulan. Nah, ada yang mengatakan berperang berdakwah sampai 1000 bulan. Siangnya puasa, malamnya sholat malam, dan berdakwah sampai 1000 bulan. Nah, terus para sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ingin seperti itu. Seperti siapa? Sam'un Al-Ghazi. Anak-anak kecil diam. Orang hebat. Langsung Rasulullah mengatakan, kalian tidak usah seperti itu, berperang berdakwah selama 1000 bulan, sekitar 83 tahun 4 bulan. Cukup kalian mendapati 1 malam di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka ya, kalau kalian mendapati 1 malam di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, maka pahala kalian seperti pahalanya Sam'un Al-Ghazi, yaitu beribadah selama 83 tahun, paginya siangnya puasa, malamnya sholat malam, semalam suntuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Sam'un Al-Ghazi yang ibadahnya 83 tahun lebih 4 bulan itu dikalahkan dengan umat Rasulullah cukup sehari mendapati malam Lailatul Qadar. Maka beruntunglah ya, mudah-mudahan kalian semua, ustadz dan ustadzah dan para guru dan para umat Rasulullah di dunia ini, mudah-mudahan semuanya mendapati malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikati warruh. Ya, para malaikat turun di malam itu. Lah, malaikat turun itu untuk apa ya, Ustadz? Ya, malaikat turun itu memintakan ampun kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, di saat idza kanat Lailatul Qadri nazalatil malaikah. Di saat ada Lailatul Qadar, malaikat turun. Berapa malaikat? Ayo anak-anakku, siapa yang tahu jumlah malaikat ada berapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Berapa? Halo? 10. Kok 10? Loh. Ayo, siapa yang bisa jawab malaikat ada berapa? Ayo. 10. Nah, itu kan malaikat yang wajib kita imani. Tapi yang jumlah sebenarnya malaikat tidak bisa dihitung. Saking banyaknya tidak bisa dihitung. Itu malaikat
turun di bumi, yuballighuna salam minallahi ila ibadihi, menyampaikan salamnya Allah kepada hamba-hamba Allah yang berpuasa dan sholat di malam itu. Fala yad'una baitan fihi mu'min wala mu'mina illa dakhalu, yang mana para malaikat itu tidak akan masuk ke rumah orang mukmin kecuali mereka mengucapkan salam, ya mukmin, ya mukmin. Assalam yukri'uka salam. Hei mukmin, orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam buat kalian. Oh, beruntung loh ya, kalian dapat salam dari Allah. Oh, karena tidak setiap hamba dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, barang siapa yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Ayo, siapa yang ingin masuk surga? Pasti semuanya ya, anak-anakku. Pasti pengen masuk surga. Mudah-mudahan ya, insya Allah semuanya masuk surga. Mudah-mudahan kalian semua dan kita semua, bahkan umat Rasulullah, masuk surga. Ya. Berarti anak-anakku sekalian, ya, Ustadz simpulkan ya bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu setara dengan 83 tahun lebih 40 bulan. Nah, terus kapan Ustadz? Tadi Ustadz singgung tanggal ganjil ya. Tanggal ganjil karena Rasulullah SAW mengatakan bersegeralah, bergegaslah untuk melakukan ibadah di 10 akhir yang ganjil. Ya, berarti tanggal 21, 23, terus 25, terus 27, terus 29. Nah, 31 enggak ada loh ya. Kalau kalian 31 berarti Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu beda lagi nanti ya. Yang penting kalian setiap malam nanti, mulai malam ini kalian jangan tidur ya. Tapi enggak tidurnya jangan bergadang, jangan main HP terus. Baca Al-Qur'an, tadarusan, membantu orang tua, atau datang ke masjid ya. Ikut sholat malam. Dengan harapan supaya kita mendapat malam Lailatul Qadar ya. Siapa Ustadz mau tanya nih, siapa yang mulai dari awal Ramadan sampai sekarang berpuasa? Ayo siapa? Enggak dengar. Enggak dengar. Aku. Oh hebat ya, Masya Allah. Aku Asik ya. Barakallahu fikum ya. Bagus semua ya. Bagus semua kalian bisa berpuasa. Ya, kita lanjut lagi ya supaya kita mendapati malam Lailatul Qadar. Ustadz, doa apa sih supaya kita mendapati malam Lailatul Qadar? Ya, anak-anakku didengarkan semua. Ustadz, doa apa supaya kita bisa mendapati malam Lailatul Qadar? Ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sayyidah Aisyah ini putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, istri Rasulullah SAW. Beliau bertanya, ya Rasulullah, idza wafayat Lailatul Qadar fa bima ad'u. Ya Rasulullah, seandainya wafaitu ya, idza wafaitu Lailatul Qadar, ya Rasulullah, seandainya aku mendapati malam Lailatul Qadar, itu dengan apa aku berdoa? Doa apa ya Rasulullah saat aku mendapati Lailatul Qadar, atau doa apa supaya aku bisa bertemu dengan Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ayo kita bareng-bareng ya anak-anakku baca doa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, itu sudah ya, itu dibaca setiap malam.
Siapa tahu nanti di antara kalian atau semuanya bisa ketemu malam Lailatul Qadar. Lah, Ustadz, ciri-cirinya orang yang malamnya ketemu Lailatul Qadar itu apa, Ustadz? Nah, perlu diketahui ya. Berarti orang itu tidak bisa ngaku saya ketemu Lailatul Qadar. Karena ada tanda-tandanya. Orang yang mendapati malamnya Lailatul Qadar itu paginya orangnya Masya Allah, akhlaknya menjadi baik, sopan, rajin ibadah, rajin sekolah, rajin membantu orang tua, rajin berzikir dan lain sebagainya. Itu tanda bukti kalau orang itu ketemu Lailatul Qadar. Berarti anak-anakku sekalian, kalau kalian dapat Lailatul Qadar kok paginya baik, berarti ketemu. Tapi kalau ngaku Ustaz saya ketemu tadi malam, tapi paginya berani sama orang tua, membohongi temannya, oh berarti tidak mendapati malam Lailatul Qadar ya. Perlu diketahui ya, bukti orang mendapati Lailatul Qadar itu Allah paginya setelah mendapati Lailatul Qadar orangnya tambah baik, akhlaknya sopan, terus suka membantu orang tua, memperbanyak doa orang tua, terus akhlak kepada guru, terus rajin belajar ilmu agama, rajin belajar ilmu-ilmu yang ada kaitnya cinta kepada Allah, ya, sopan santun. Nah itu gara-gara bukti dari orang mendapati Lailatul Qadar. Berarti anak-anakku sekalian tidak bisa gampang mengaku saya ketemu Lailatul Qadar, tapi paginya naudzubillah min dzalik tidak puasa. Oh ya, tidak bisa dikatakan ketemu Lailatul Qadar. Ya, cuma ketemu malam kadar makan tok ya, Lailatul Qadar ya, dapat malam makan. Nah, dari itu anak-anakku sekalian, mulai sekarang kita perbanyak doa itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Apa ya? Nah, nanti Ustadz akan tanya lain waktu ditulis apa enggak dan hafal apa enggak ya. Mudah-mudahan Diam, oi diam, remote ya, remote. Ya, belajarnya kita semua pagi ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan puasa-puasa kita semua mulai awal sampai sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapati malam Lailatul Qadar. Amin amin ya robbal alamin. Insyaallah kita semua barokah, amin ya anak-anak semua. Sekian dari Ustadz. Apabila ada kekurangan dari Ustadz mohon maaf, dan minta doanya semoga kita semua dikasih oleh Allah panjang umur, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bisiril Fatihah. Fatihah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum.